Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4535-4537. Markas Aliansi Penyegelan Iblis. Thomas menani Rota dengan hormat, apapun yang dibutuhkan Rota, Thomas menemukan cara untuk memuaskannya. Siapa yang menjadikan Rota ini sebagai anggota Aula, dan juga anggota tingkat tinggi di Aula ke-10? Kalau tidak, penguasa Aula ke-10 tidak akan membiarkan Rota berurusan dengan Taoist Wallace. Ketika Rota tiba di markas Aliansi Penyegelan Iblis, dia tidak pergi ke dinasti Xiao secepat mungkin, tetapi menikmati kesenangan dulu selama beberapa hari. Dia membiarkan Thomas untuk menemukan lebih dari selusin kultivator wanita, kultivator ganda siang dan malam. Di Aula ke-10, Rota tidak lebih dari anggota tingkat tinggi, dan ada 10 Master Aula di atasnya. Dia sama sekali tidak berani lancang, apalagi menemukan kultivator wanita. Anda harus tahu bahwa kultivator wanita dari klan Protoss juga sangat sombong. Jika mereka tidak memiliki keterampilan nyata, kultivator wanita tidak akan setuju untuk berkultivasi ganda. Tetapi ketika datang ke Aliansi Penyegelan Iblis, itu berbeda. Tidak peduli apakah para kultivator wanita itu setuju atau tidak, mereka akan dipaksa oleh kekuatan cabul Aliansi Penyegelan Iblis dan hanya bisa melayani Rota. Pemimpin, sudah beberapa hari. Orang ini telah menghabiskan banyak sumber daya, belum lagi, dan dia harus dilayani oleh kultivator wanita. Banyak orang di bawah ini memiliki pendapat, dan banyak keluarga tidak lagi bersedia memberikan kultivator wanita kepada kami. Seorang tetua dari Aliansi Penyegelan Iblis mengingatkan Thomas dengan suara rendah. Thomas sebenarnya sangat malu. Setelah Rota ini tiba, dia belum menyebutkan akan berurusan dengan dinasti Xiao. Dia juga tidak berani menyebutkannya. Terlebih lagi, Thomas tidak tahu apa kekuatan Rota ini. Bisakah Anda mengalahkan Taoist Wallace? Jika Anda tidak bisa menang, bukankah itu akan membahayakan orang-orang dari Aliansi Penyegelan Iblis? Terakhir kali, Taoist Wallace tidak bergerak, dan semua orang di dinasti Xiao terluka dan tidak mengejarnya, jadi Thomas melarikan diri bersama bawahannya. Jika kali ini mereka pergi lagi dan Rota ini dipenggal oleh Taoist Wallace, apakah mereka masih bisa melarikan diri kembali? Tepat ketika Thomas tidak tahu apa yang harus dia lakukan, Rota masuk ke aula dengan wajah puas. Matanya penuh dengan ekspresi arogan. Bahkan jika dia melayaninya seperti ini, Rota ini bahkan tidak melirik Thomas dan yang lainnya. Di mata Rota ini, Thomas dan orang-orang Aliansi Penyegelan Iblis hanyalah bawahan yang rendah. Bagaimana orang-orang ini bisa dibandingkan dengan klan Protoss mereka yang mulia? Jika bukan karena Protoss yang mengalami malapetaka, saya khawatir bahkan Aula tidak akan bekerja sama dengan biksu biasa seperti Thomas dan yang lainnya. Tuan Rota, apakah Anda puas dengan kultivator wanita yang kami sediakan? Thomas buru-buru melangkah maju, mengangguk dan bertanya. Ya, saya cukup puas. Meskipun biksu biasa seperti Anda tidak memiliki banyak keterampilan, kultivator wanita ini sangat menyenangkan. Rota menjilat bibirnya dan berkata. Thomas yang mendengarkan kata-kata Rota, merasa mual di hatinya, tetapi masih dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Tuan Rota, berbahagialah, saya tidak tahu kapan kita bisa pergi ke dinasti Xiao. Tidak masalah sekarang. Setelah menikmati beberapa hari terakhir, saya juga harus menggerakkan otot dan tulang saya. Rota berkata dengan enteng. Tuan Rota, Taoist Wallace itu sangat kuat, dan Yang Mulia ke-10 telah kalah darinya, jadi. Thomas ingin mengingatkan Rota untuk tidak meremehkan musuh. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dari mata Rota, seluruh tubuh Thomas sedikit bergetar dan dia tidak berani berbicara lagi. Pemimpin Aliansi. Pada saat ini, Tuan Zhou datang bersama murid-muridnya Tian Luo dan Tian Sha. Tuan Zhou, ada apa denganmu? Thomas melihat Tuan Zhou ini, wajahnya jelek. Orang ini, setiap kali dia diberi tugas, semua orang mati, tapi orang ini selalu bisa lari kembali. Hal ini membuat Thomas sangat kesal, mengira bahwa Tuan Zhou ini tamak akan hidup dan takut mati, dan tidak akan melakukan apa-apa. Pemimpin, melawan dinasti Xiao, saya khawatir tidak mungkin mengalahkan janji cara lama sendirian. Tuan Zhou berkata, mengapa tidak? Di mana ada master di dinasti Xiao, bahkan McKinley Xiao bukanlah lawan. Thomas memandang Tuan Zhou dengan curiga, dan berkata tidak puas. Pemimpin, jangan lupa bahwa itu masih di dinasti Xiao, dan menurut penyelidikan saya, alasannya.
Telah mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan berulang kali adalah karena ada orang kuat di belakangnya, yang mungkin orang kuat yang berasal dari negeri peri. Orang kuat ini, saya khawatir, bahkan lebih kuat dari Taois Wallace tua, biksu peringkat 4 dari alam Mahayana. Di depan orang kuat ini, dia hanya perlu satu pandangan untuk membunuh. Tuan Zhou berkata. Thomas mengerutkan kening. Tuan Zhou, saya tahu Anda lebih bersemangat, jadi Anda bisa berlari saat menghadapi bahaya, tetapi Anda tidak akan terlalu takut, kan? Aliansi penyegelan iblis kita telah mengejar Dev begitu lama. Jika ada orang kuat di balik Dev, mengapa dia tidak menghancurkan aliansi penyegelan iblis kita? Nganu. Tuan Zhou tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Sebaliknya, Rota dari samping menjadi tertarik, Master Negeri Peri. Apakah lebih kuat dari Wallace tua itu? Seharusnya begitu. Tuan Zhou mengangguk dan berkata. Seharusnya begitu. Pernahkah Anda melihat orang itu bergerak? Rota bertanya. Tidak. Tuan Zhou menggelengkan kepalanya, tapi orang kuat di balik itu Dev jarang mengambil tindakan. Setiap kali dia mengambil tindakan, itu adalah di saat-saat Dev kesulitan, tetapi satu pandangan pasti akan menghilangkan Dev dari kesusahan itu. Itu saja. Rota tersenyum. Itu saja. Tuan Zhou mengangguk. Hahaha, aku juga pernah mendengarnya. Biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi dan bahkan belum tiba di alam Mahayana, meskipun mereka dalam bahaya, seberapa kuat musuhnya. Orang kuat di belakangnya bergerak, bukankah itu berarti apa-apa? Biksu tingkat 4 di alam Mahayana, aku juga bisa membunuh dengan sekali pandang. Setelah berbicara, Rota menatap dan menatap Tuan Zhou. Pada saat ini, Tuan Zhou ketakutan, dan dia berlutut dengan tergesa-gesa, tidak berani menatap langsung ke Rota. Thomas juga panik dari samping, dan buru-buru berkata, Tuan Rota, tidak peduli apa wilayah orang kuat di belakangnya, itu jelas bukan lawan Tuan Rota. Thomas tahu bahwa Protoss ini sangat sombong, jadi dia harus menyanjungnya. Benar saja, setelah Thomas selesai berbicara, Rota perlahan menarik kembali matanya dan berkata dengan senyum dingin, tidak peduli orang kuat seperti apa atau Wallace tua, saya akan membunuhnya bersama-sama. Ya, Anda bergerak, tidak ada yang bisa menandingi. Thomas buru-buru setuju. Tuan Zhou tidak berani berbicara lagi. Awalnya, dia ingin mengingatkannya, tapi dia hampir kehilangan nyawanya. Melihat tatapan memuji Thomas, Rota mencibir, saya tahu Anda pikir saya berbicara besar, tapi saya tidak menyalahkan Anda. Lagi pula, Anda belum melihat dunia. Aku khawatir kamu bahkan belum melihat Master Negeri Peri. Yang disebut Master olehmu, itu tidak berharga di mataku. Dengan pukulanku, Master di matamu bisa dimusnahkan. Thomas membungkuk, hanya bisa menganggukkan kepala dan tertawa, dan berkata lagi dan lagi, ya. Tapi Thomas tahu bahwa Rota ini menyombongkan diri, tapi siapa yang berani membantahnya? Jika itu sangat luar biasa, Yang Mulia ke-10 tidak akan dikalahkan oleh Taois Wallace dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa orang-orang di Protoss suka menyombongkan diri, tetapi saya tidak menyangka mereka akan terlalu suka menyombongkan diri. Ayo pergi, temani aku ke dinasti Xiao, aku ingin kamu melihat dengan matamu sendiri bagaimana aku meninju orang yang disebut orang kuat dan Wallace tua itu sampai mati. Setelah Rota selesai berbicara, dia melangkah keluar dari aula. Thomas mengikuti dari belakang, dan Tuan Zhou belum berani berdiri sebelum Rota keluar dari aula utama. Guru, apa yang harus kita lakukan? Tian Luo bertanya. Pergi, ikuti dan lihat-lihat, tapi kamu harus bersembunyi jauh-jauh. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang yang suka menyombongkan diri dan arogan ini tewas secara tragis. Orang kuat di belakang Dev itu jelas sangat kuat, dan aku menghabiskan banyak usaha untuk mengetahuinya. Karena tidak ada dari mereka yang mempercayainya, mari kita lihat saja. Jika Rota itu menang, kita akan mengikutinya. Jika dia kalah, kita akan berbalik dan lari. Tak satu pun dari Anda diizinkan untuk berkonflik dengan orang-orang dari dinasti Xiao. Tuan Zhou menginstruksikan dua muridnya, Tian Xia dan Tian Luo. Dimengerti. Tian Luo dan Tian Xia semua mengangguk. Dinasti Xiao. Dev mengikuti Yulian kembali ke dinasti Xiao dengan pesawat terbang. Sepanjang jalan, karena ditemani Zhongli, Dev tidak kesepian lagi, bernyanyi sepanjang malam. Hanya saja Yulian menderita, bertindak sebagai bola lampu setiap hari. Setelah tiba di dinasti Xiao, McKinley Xiao, McKinney, dan yang lainnya datang untuk menyambut mereka secara langsung, dan membawa lebih dari selusin orang kuat dari dinasti Xiao. Saat Dev turun dari pesawat, orang-orang ini semua tercengang.
Dev telah mencapai tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Ini terlalu cepat. Anda tahu, ketika Dev baru saja pergi, dia hanyalah tingkat ke-7 di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana itu bisa ditingkatkan menjadi tingkat ke-9 di alam kesengsaraan transendensi setelah hanya beberapa hari pergi? Dev ini, terlalu mesum, kan? Apakah Anda mengangkangi dua alam sekaligus? Meskipun ada juga legenda biksu yang meningkatkan dua alam, tidak ada yang pernah melihatnya. Sekarang setelah mereka melihat bahwa alam Dev telah ditingkatkan menjadi dua level sekaligus, mereka semua terkejut. Tuan Chen, kamu pasti mengalami petualangan kali ini, kan? McKinley Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi Dev menggelengkan kepalanya, tidak ada petualangan, hanya memperbaiki pedang di tangan saya. Di kolam pencucian pedang dari Sekte Pemurnian Senjata, Dev tidak merasakan petualangan seperti apa itu. Yang mulia, orang-orang dari aliansi penyegelan iblis ada di sini. Tepat ketika McKinley Xiao menyapa Dev, seseorang tiba-tiba datang untuk melapor. Semua orang mengangkat kepalan tangan mereka dan mendongak, dan menemukan bahwa dari dalam kehampaan, lusinan orang kuat dari berani berdiri datang dengan cepat. Pemimpinnya masih Tuan Zhou. Orang-orang ini semuanya adalah alam Mahayana, dengan aura tirani. Pada saat ini, Tuan Zhou juga memiliki wajah sedih. Dia awalnya ingin menjadi pengamat, tetapi kemudian melarikan diri ketika dia melihat ada hal-hal yang tidak baik. Tapi dia tidak ingin dikirim sebagai martir oleh Thomas. Thomas dan Rota ada di belakang semua orang. Tidak mudah bagi Tuan Zhou untuk melarikan diri kali ini. Ketika semua orang dari aliansi penyegelan iblis tiba di depan mereka, mata orang-orang kuat dari dinasti Xiao ini meledak dengan kebencian. Tuan Zhou mengarahkan pandangannya pada Dev. Ketika dia melihat bahwa Dev telah mencapai tingkat 9 alam kesengsaraan transendensi, wajahnya sedikit berubah, dan dia terkejut. Bagaimana orang ini berkembang begitu cepat? Ini terlalu mesum. Wajah Tuan Zhou suram dan serius. McKinley Xiao menatap punggung Tuan Zhou dan yang lainnya, matanya penuh kekhawatiran. Aliansi penyegelan iblis telah menemukan master lagi. McKinley Xiao berkata dengan cemas. Dev juga bisa merasakan aura langit yang jauh, seorang master mutlak. Mungkin saja itu lebih tinggi dari kekuatan yang mulia ke-10 itu. Namun, sekarang setelah alamnya telah membaik, Dev akan membiarkan Raja Iblis Awan Merah untuk mengendalikan tubuhnya pada saat itu, mungkin tubuhnya bisa menanggungnya. Saya tidak tahu, akankah guru Taois Wallace akan datang kali ini? McKinney berkata. Dev tidak berbicara, bagaimanapun juga, Taois Wallace juga tidak mendatanginya pada saat itu. Tiba-tiba, langit bergetar, dan saat berikutnya dari kehampaan, Thomas perlahan mengikuti Rota. Rota tingginya beberapa meter dan terlihat sangat galak. Thomas mengikuti Rota, dengan tatapan tunduk. Penampilan Rota mengubah seluruh kehampaan. Setiap langkah yang dia ambil, bangunan di bawah kakinya akan berubah menjadi abu. Ketika semua orang di dinasti Xiao melihat ini, wajah mereka sangat jelek. Terutama McKinley Xiao, alisnya berubah menjadi karakter Sichuan. Selamat datang Tuan Rota. Tuan Zhou, dengan lusinan Master Alam Mahayana dari Aliansi Penyegelan Iblis, memberi hormat kepada Rota secara serempak. Ini juga untuk memberikan wajah Luota, agar Luota bisa berpura-pura dipaksa di depan semua orang di dinasti Xiao. Rota sangat sombong, dengan senyum tipis di wajahnya. McKinley Xiao menatap Rota dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ekspresinya. Saya khawatir kekuatan orang ini di atas yang mulia ke-10 itu. Dev berbicara perlahan. McKinley Xiao tidak mengucapkan sepatah kata pun, tentu saja dia bisa melihatnya, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang kuat di belakang aliansi penyegelan iblis. Yang mulia ke-10 menjerumuskan dinasti Xiao ke dalam situasi putus asa, dan sekarang orang ini lebih kuat dari yang mulia ke-10. Dinasti Xiao dalam bahaya. Bersambung.